Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan kita ada hari ini. Diberkati Tuhan di dalam rumah Tuhan. Kita mau sama-sama memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk membuka ibadah ini. Bapa, kami berterima kasih karena kasih karunia Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang masih Kau beri buat kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan buat kami hari ini. Kembali kami mau berkumpul, bersehati untuk memuliakan Engkau, untuk bersekutu dengan Engkau, untuk
Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak menerima pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita saat ini untuk kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah jawaban untuk segala masalah persoalan yang kita hadapi. Hanya firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Itu sebabnya mari kita buka hati kita, siapkan hati yang terbaik untuk ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mau naikkan syukur, kita katakan kita kepada Tuhan. Katakan aku bersyukur bahwa untuk semua hal yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami, untuk banyak perkara yang telah Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Sampai hari ini
urapi hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua siap dengar dan terima firman Tuhan hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik, kasih-Nya dahsyat, kasih-Nya kekal bagi kita. Penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan itu yang memampukan kita menjalani hari lepas hari. Di masa-masa menjelang pemilu tanggal 14 nanti, biarlah kita semua tetap dalam keadaan yang damai, hati kita tetap dipenuhi kasih kepada sesama kita, meskipun ada perbedaan pilihan. Dan kita semua berdoa supaya presiden yang terpilih, wakil-wakil rakyat yang terpilih, semuanya ada dalam penetapan Tuhan. Dan kita percaya kalau Tuhan yang menetapkan, maka semuanya itu pasti ada maksud dan tujuan yang baik buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan penyampaian kebenaran firman Tuhan, kita akan membaca ayat hafalan pada minggu ini yang terdapat dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita sama-sama baca dan hafalkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Baik saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang keajaiban karena iman. Iman bukanlah sekedar iman yang tidak ada hasil atau tidak ada dampak dalam hidup kita, tapi iman sungguh-sungguh mempunyai impak buat saudara dan saya. Ada keajaiban karena iman. Kita akan baca dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Di situ tertulis demikian. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti akan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada binatang yang disebut dengan nama impala, yaitu impala Afrika. Impala Afrika ini adalah binatang liar, dan mereka punya keunikan, punya kehebatan dalam hal melompat. Mereka dapat melompat setinggi 3 meter, bahkan lebih, dengan jangkauan 10 meter. Tapi yang anehnya, makhluk yang luar biasa ini, ketika ditaruh di dalam sebuah kandang yang dikelilingi oleh pagar hanya setinggi 1 meter, mereka tidak berani melompat. Mengapa mereka tidak berani? Karena mereka tidak dapat melihat di mana kaki mereka akan jatuh. Karena ada penghalang yang menghalangi penglihatan mereka, maka mereka tidak berani untuk melompati pagar yang seharusnya mereka bisa lompati dengan mudah. Ibarat seperti impala Afrika ini, saudara, yang terkurung dan terkungkung dalam suatu pagar tembok yang bisa ia lompati. Demikianlah kita semua kalau kita tidak hidup dalam iman. Iman adalah kemampuan untuk mempercayai
apa yang tidak dapat kita lihat. Dan dengan iman kita terbebas dari belenggu kehidupan yang begitu tipis, yang hanya disebabkan oleh rasa takut yang menjerat kita. Terlalu sering saudara kita begitu takut. Kita melihat ada penghalang, ada tantangan. Kita merasa bahwa kita tidak bisa melewatinya. Tapi sikap seperti ini bukanlah ciri orang yang beriman. Kalau saya dan saudara mengaku beriman, kita hendaknya tidak dikalahkan oleh penghalang-penghalang yang ada di hadapan kita. Kembali kita perhatikan Ibrani 11 ayat 24-29 ini. Di situ Musa lebih memilih hidup sengsara daripada menikmati kemewahan istana. Ia lebih memilih untuk menderita bersama Kristus dan menganggap hal itu lebih indah daripada semua harta Mesir. Sebenarnya Musa bisa memilih Mesir, memilih jabatan, memilih kekayaan, posisi yang begitu enak sebagai putri dari Firaun, meskipun dia adalah anak angkat. Tapi Musa melepaskan itu semua. Ia tidak takut terhadap kemarahan Raja Mesir. Kemudian dalam ayat ini kita perhatikan bahwa Musa mengadakan Paskah sesuai dengan perintah Tuhan. Dan Musa dengan bangsa Israel menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau yang dibuat Tuhan kering secara mujizat. Semuanya ini saudara dilakukan karena iman. Kalau bukan karena iman, maka Musa akan tetap berada di Mesir dan dia tidak akan melihat keajaiban demi keajaiban yang dikerjakan oleh Tuhan. Dalam kesempatan kali ini saudara, kita akan belajar tentang 5 keajaiban iman berdasarkan nats Alkitab kita pada hari ini. Apa saja 5 keajaiban iman itu saudara? Yang pertama, iman memampukan kita hidup dalam kebenaran. Kita perhatikan ayat 24-25. Di situ dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa memilih untuk hidup dalam kebenaran, dan ini terjadi karena iman dia kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan secara otomatis punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Kita tidak mau lagi hidup dalam dosa-dosa. Kita tidak mau lagi hidup dalam kejahatan. Kita tidak mau lagi dipimpin oleh kedagingan dan hawa nafsu kita. Meskipun dosa nampaknya nikmat, meskipun dosa nampaknya begitu menyilaukan, begitu menyenangkan, tapi kita tetap memilih untuk hidup dalam kebenaran. Seorang anak muda ditawari suatu proyek pekerjaan dengan suatu nilai tertentu. Tapi ketika ia disuruh untuk menandatangani kontrak pekerjaan itu, ia melihat bahwa nilai yang seharusnya ia terima jauh lebih besar daripada nilai uang yang akan ia bawa pulang nanti. Anak muda ini menyadari ada markup di sana, dan ia memilih untuk menolak mengerjakan proyek itu, meskipun ia harus kehilangan keuntungan. Ia lebih memilih untuk ada dalam kebenaran daripada berada dalam dosa, dusta, dan kejahatan. Yang kedua, saudara, iman membuat kita memandang pada kekekalan. Kita perhatikan dalam ayat 26, di situ tertulis, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Orang yang beriman, saudara, tidak akan berpikiran pendek, tapi berpikiran jauh ke depan. Kalau kita hanya berpikiran sementara, ingin memilih menikmati dosa, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita harus sungguh-sungguh memiliki iman yang benar. Iman membuat kita tidak terkungkung dalam pikiran yang pendek, saudara. Kita punya perspektif yang jauh ke depan. Kita memandang kepada Kristus. Kita berfokus pada panggilannya. Dalam Filipi 3 ayat 13-14, di situ tertulis,
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Beginilah saudara sikap iman yang benar. Iman membuat kita mengarahkan pandangan kepada kekekalan. Dan inilah keajaiban iman, saudara. Kita tidak memandang hari ini. Kita tidak memandang hal yang sementara. Tapi kita memandang hari esok pada kekekalan bersama Tuhan. Yang ketiga, saudara, iman membuat kita berani. Perhatikan ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Setiap orang yang beriman punya keberanian. Dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, di situ dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau kita mengaku orang yang beriman, tapi sedikit-sedikit kita takut menolak tawaran dosa, kita takut berbuat yang benar, kita takut akan intimidasi, kita takut pada suara mayoritas yang mendesak kita takut pada segala upaya yang hendak mempermalukan kita karena iman kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh beriman, saudara. Iman membuat kita berani. Murid-murid Tuhan Yesus dulunya adalah orang-orang yang penakut. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, mereka semua lari. Tapi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus dan mereka memiliki iman yang sungguh, mereka menjadi orang-orang yang berani. Mereka tidak takut dengan apapun tantangan. Hal yang keempat, saudara, iman memampukan kita untuk taat. Kita baca dalam ayat yang ke-28, di situ dikatakan, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Musa mengadakan Paskah untuk pertama kalinya, dan itu dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Bayangkan saudara, Musa bisa saja mempertanyakan, buat apa mengadakan Paskah? Buat apa mengadakan pemercikan darah? Dia bisa mempertanyakan hal itu, dan dia bisa saja tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tapi karena imannya, maka ia taat, saudara. Orang yang beriman pasti taat. Kalau kita tidak taat kepada firman Tuhan, maka itu tanda bahwa kita tidak beriman. Jangan kita jadi orang yang pelin-pelan, tapi jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan menunjukkan iman percaya kita itu dengan ketaatan. Yang kelima, saudara, iman membawa mujizat dalam hidup kita. Dalam ayat yang ke-29 tertulis, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah, sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Di hadapan Musa dan di hadapan bangsa Israel waktu itu, terbentang lautan yang luas. Tidak mungkin mereka bisa menyeberang. Sementara di belakang mereka, pasukan tentara Mesir hendak mengejar dan menangkap mereka. Pada saat itu secara manusia tidak ada harapan. Secara akal logika, tidak ada pintu yang terbuka. Semua jalan tertutup. Kebuntuan nampak di depan mereka. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang beriman, selalu ada jalan. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi kita, adalah mungkin bagi Tuhan. Tuhan dapat melakukan segalanya. Dia Maha Kuasa, Dia berdaulat atas semesta, dan Ia dapat membuat hal-hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Kalau pintu-pintu di depan kita nampak tertutup, kalau jalan di depan kita nampak buntu, kita dapat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat mengerjakan mujizat dalam hidup kita.
Tuhan dapat membuat jalan ketika tidak ada jalan. Dan Tuhan dapat membuka pintu-pintu yang tertutup, serta menyatakan kuasa keajaibannya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman membawa mujizat dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya jangan sampai kita kehilangan iman. Apapun tantangan yang ada di depan saudara, apapun gunung persoalan yang kelihatan menjulang tinggi, jangan takut menghadapinya. Sebab ada Tuhan yang berkuasa, yang bersama dengan kita dan menyediakan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita saat ini menjalani hidup dengan iman? Ataukah saat ini iman kita pada Tuhan Yesus sudah mulai redup, perlahan-lahan sudah mulai tergerus dengan berbagai persoalan, masalah yang kita hadapi? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Firman-Nya hari ini mengingatkan untuk kita kembali bangkit dalam iman yang sungguh kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan iman, saudara. Tapi mari miliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk senantiasa hidup dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari bahwa kehendak Tuhan bagi kami adalah hidup dalam iman. Engkau mau agar kami bersungguh-sungguh dalam iman kami kepadamu. Dan saat ini mata rohani kami terbuka, menyadari bahwa ada keajaiban dalam iman. Ketika kami beriman sungguh kepadamu, maka kami dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. Kami juga dapat melihat dengan benar, memandang pada kekekalan, tidak fokus pada yang sementara, tapi berfokus pada panggilan-Mu yang abadi. Kami bersyukur karena iman membuat kami berani melangkah dalam pimpinan Tuhan. Apapun tantangan, kekuatan-Mu yang menolong kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam iman, sehingga kami taat kepadamu. Dan kami yakin percaya, mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kami, saat kami beriman dan percaya sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati dan urapi setiap kami yang sudah mendengar. Jamah hati kami Tuhan. Jadikan kami kuat dalam iman, sehingga kami mengalami keajaiban dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mendoakan yang sakit, yang dalam pergumulan, yang dalam persoalan, yang sedang lemah, putus asa. Tuhan jamah, berikan kesembuhan, berikan kekuatan baru, berikan pemulihan, bangkitkan semangat, bangkitkan iman mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Tuhan berikan kelepasan, berikan kemenangan bagi yang sedang dalam keadaan terikat, terbelenggu dosa, kuasa kegelapan. Apapun persoalan yang kami alami saat ini, pergumulan, masalah yang sedang dihadapi, kami berdoa agar Tuhan membukakan jalan. Kuasa mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam situasi menjelang pemilu yang sebentar lagi akan diadakan, agar Tuhan memberikan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, serta persatukan bangsa kami ya Tuhan, di tengah-tengah perbedaan pilihan. Berkatilah ya Tuhan proses pemilu yang ada, supaya semuanya berjalan baik dan lancar. Dan kami serahkan semua hasilnya kepada Tuhan, sebab Tuhan yang berdaulat dan yang menetapkan segalanya. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dalam setiap jadwal dan rencana kami, di sepanjang hari-hari ke depan, dalam sepanjang minggu yang akan berjalan ini, agar semua rencana kami dan semua yang kami lakukan diberkati Tuhan, dan tangan Tuhan menolong kami, sehingga kami berhasil dan beruntung dalam segala tugas dan karya kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu ya Tuhan atas semua bangsa di dunia ini,
Lawatlah setiap orang dari segala bangsa. Curahkanlah roh-Mu ya Tuhan, agar setiap orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau ya Tuhan Yesus, dan percaya kepadamu, menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita bersama sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus kita lakukan, karena ibadah yang sejati adalah persembahan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.